Oke ya, jadi nomor satu tinggal ikuti rumus karena di nomor satunya juga dimintanya hanya hitunglah rasio gitu ya. Nah, kemudian dari awal tadi ya, karena yang diketahui persentasenya hanya penjualan. Nah, tadi ya disampaikan oleh Dana, maka harus dicari dulu nih persentasenya ya, beban variabel dan juga margin kontribusi. Berarti kan tinggal dibandingkan ya dengan penjualan. Nah, didapatlah persentasenya. Karena nanti ini untuk ini ya, untuk yang rumus-rumus selanjutnya. Nah, kemudian sudah dapat yang nomor satu, kemudian yang nomor dua, titik impasnya unit dan rupiah. Tinggal memasukkan rumus juga gitu ya, karena ini kan hanya satu ya, satu jenis produk. Jadi kan bisa langsung juga yang untuk yang per unitnya. Jadi tinggal dibagi ya, biaya tetap, kemudian dibagi yang per unitnya. Itu tadi sudah sama. Kemudian nomor tiga itu di sini asumsinya itu meningkat 400.000. Nah, di sini ditanyakannya itu, nah ini kalau biayanya itu tidak berubah gitu. Jadi hanya penjualannya yang meningkat. Nah, kemudian berapa sih peningkatan silabanya gitu. Nah, gunakan tadi rasio contribution margin. Jadi tinggal dikalikan ya rumusnya itu peningkatan penjualannya berapa, kemudian dikalikan tadi sudah didapat ya rasio contribution marginnya di nomor satu. Nah, didapatlah 100.000. Jadi nyambung ya setiap nomor itu. Jadi kalau dari awalnya sudah salah, nanti ke bawahnya salah. Kecuali tadi ya, yang untuk yang skenario tadi kan nomor 6, nomor 7 itu sudah menggunakan perencanaan atau skenario gitu. Nah, kemudian yang nomor 4 itu dimintanya asumsi tahun depan itu mendapat laba minimalnya 90.000. Nah, kemudian berapa unit yang harus dijual gitu. Jadi untuk mendapatkan laba minimal 90.000 itu berapa sih unit yang harus terjualnya gitu. Nah, ini rumusnya itu yaitu tadi fixed cost ya atau beban tetap, biaya tetap, kemudian ditambah laba yang diharapkannya. Nah, tadi kan 90.000 ya, kemudian dibagi contribution margin per unit. Nah, kalau fixed cost itu kan berarti lihat yang di atas ya, beban tetapnya ini 240.000 gitu kan. Nah, kemudian ditambah laba yang diharapkan tadi 90.000 dibagi contribution margin per unitnya. Lihat ya tadi yang di atas ya, yaitu 15 ini ya. Nah, di sini yang per unitnya. Jadi terus nyambung gitu ya, datanya itu terus dipakai. Didapatlah 22.000. Dan ini juga sudah ada ya rumusnya itu. Kemudian yang kelima itu kok gerak. Yang kelima itu mengacu pada data awal. Hitunglah margin keamanan atau margin of safety-nya. Nah, rumusnya kan penjualan yang direncanakan dikurangi titik impas. Nah, yang direncanakan itu kita lihat yang di atas tadi, rencananya itu 20.000 unit gitu ya, 20.000 unit. Nah, itu kan 1.200.000, 1.200.000 tinggal dikurangi dengan titik impas. Titik impasnya tadi sudah didapat ya di nomor 2 yaitu 960.000. Ya, sudah dapatkan ya 240.000. Kemudian tinggal hitung rasionya. Nah, rumus rasionya itu margin of safety-nya dalam rupiah dibagi penjualan, yaitu 240.000 tadi yang sudah dihitung, kemudian dibagi penjualannya 1.200.000. Dapatlah 20%. Kemudian untuk DOL, ini DOL juga sudah ada ya di materi ya. Nah, itu rumusnya itu contribution margin dibagi EBIT. Nah, ini kan sederhananya sudah ada ya, diketahui contribution marginnya itu dari data yang atas, yaitu nih margin kontribusinya 300.000. Nah, kemudian dibagi dengan EBIT. EBIT itu kan juga sudah diketahui ya, di atas EBIT itu kan laba bersih. Diketahui 60.000. Jadi tinggal dibagi 300.000 dibagi 60.000 sama dengan 5. Nah, kalau DOL atau pokoknya yang yang leverage ya, baik itu operating leverage atau financial leverage itu satuannya itu kali. Nah, jadi 5 di sini tuh 5 kali gitu. Ibaratnya kayak perputarannya gitu ya. Perputaran si operasinya itu tuh 5 kali. Nih ya, jadi
tadi sebenarnya benar juga ya yang tadi Iqbal tadi katanya dapat dari Google gitu kan tadi rumusnya tadi gitu. Tapi sama kan hasilnya 5 gitu ya. Padahal sederhana saja gitu contribution margin dibagi EBIT. Nah, kemudian kita lihat di informasi di soalnya gitu kan. Nah, ini yang A itu tadi udah dapat ya, hitung dolnya sudah dapat 5 kali. Kemudian yang B, ini asumsikan dengan usaha intensif tenaga penjualan, penjualan perusahaan akan meningkat 8% tahun depan. Nah, berapa persen laba bersih diharapkan akan meningkat? Gunakan konsep konsep operating leverage. Sebenarnya ini pakai apa namanya buat seperti laporan laba rugi kontribusi gitu ya kayak yang sebelumnya tuh dibandingkan antara penjualan yang saat ini tadi ya data yang paling atas, nah dibandingkan dengan peningkatan volume penjualan yang diharapkan. Nah tadi kan ini data yang awal nih ya, nih dari yang paling atas ini ya kita tinggal pindahkan 1.200.000 sampai dapat EBIT atau laba bersihnya itu 60.000. Nah kemudian kita bandingkan tadi penjualannya itu ingin meningkat 8%. Berarti tinggal dikalikan 8% ya kan penjualannya 1.200.000 kalau meningkat 8% berarti didapat 1.296.000. Nah, kemudian otomatis si beban variabelnya juga meningkat gitu ya karena beban variabel itu kan berhubungan dengan penjualan. Nah, berarti meningkat juga sebanyak 8%. Nah, peningkatannya itu sebesar 72.000 jadi 972.000 ya dari 900.000 kali 8%. Kemudian margin kontribusinya juga naik ya otomatis karena kan tadi juga naik ya penjualannya. Nah, naik menjadi yang tadinya 300 jadi 324.000. Kemudian dikurangi beban tetap itu sama, asumsinya sama gitu ya. Sehingga laba bersihnya itu meningkat dari 60.000 menjadi 84.000. Sehingga peningkatannya itu tadi yang ditanyakan peningkatannya ya, peningkatan laba. Peningkatan labanya itu sebesar 24.000. Tadi benar sih ya sebenarnya hasilnya sama ya Iqbal gitu. Nah sebenarnya sesederhana ini gitu ya. Nah kemudian untuk yang C itu verifikasi jawaban. Nah tadi verifikasi saja itu dengan dengan volume penjualannya. Nah, volume penjualannya itu yang saat ininya itu kan 20.000 unit. Nah, kemudian untuk peningkatan tadi 8% ya, apa namanya penjualannya. Nah, dengan penjualan 8% tadi, nah, tinggal dibagi saja untuk mengetahui berapa peningkatan volume penjualannya, yaitu dari peningkatan penjualannya tadi 1.296.000 dibagi harga jual per unitnya 60 didapatlah 21.600 gitu ya. Nah, kemudian yang ke bawahnya sama gitu kan ya tadi. Nah, ternyata betul ya peningkatan laba bersihnya itu 24.000 gitu setelah diverifikasi dengan peningkatan dari volume penjualannya. Oke. Ini seperti ini. Kemudian yang nomor 7. Nah, nomor 7 ini skenarionya itu di sini dikatakan bahwa untuk meningkatkan penjualan dan laba, manajemen sedang mempertimbangkan untuk menggunakan pengeras suara berkualitas lebih tinggi. Jadi ingin menghasilkan produk yang lebih bagus kualitasnya. Nah, otomatis kalau ingin menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih bagus, maka biaya bahan bakunya yang masuk ke dalam biaya variabel itu juga akan naik gitu kan ya. Nah, itu naik sebesar Rp3 per unitnya. Nah, tetapi manajemen dapat melakukan efisiensi nih. Nah, efisiensinya itu dalam hal beban tetap ya, yaitu beban gaji sebesar 30.000 per tahun. Nah, dengan melakukan skenario tadi, manajer penjualan itu memperkirakan dengan menjual pengeras suara yang berkualitas lebih tinggi itu akan meningkatkan penjualan setidaknya 20%. Nah, kemudian
Ini dengan asumsinya ini tinggal dibuat tadi ya laporan laba ruginya, kemudian hitung titik impasnya dan rekomendasinya apakah dilakukan atau tidak. Nah, kita buktikan dulu ya untuk memberikan rekomendasi apakah ini benar akan meningkatkan laba. Kalau memang meningkatkan laba, baru rekomendasinya go gitu ya bahwa apa namanya layak gitu ya untuk dilakukan gitu. Nah, kita bandingkan dulu nih gitu kan ya. Nah, ini kan untuk yang saat ininya 20.000 unit gitu kan. Tinggal apa ditulis ya untuk nilainya dan juga untuk harga dan biaya per unitnya. Kemudian tadi dibandingkan harapan peningkatan penjualannya sebesar 20% gitu ya. Nah, berarti kan hmm, mana tadi? Ini kan tadi 20.000 unit gitu ya. Nah, kemudian 20%-nya berarti kan 20.000 dikali 20% itu kan 4.000 ya. Nah, berarti diharapkan itu bisa meningkat volume penjualannya dari 20.000 menjadi 24.000 unit gitu ya. Nah, berarti tinggal dikalikan aja tuh 24.000 dikali harga jual per unitnya 60 didapatlah 1.440. Nah, kemudian mengikuti ya apa beban variabelnya. Nah, beban variabelnya tadi ada asumsinya itu meningkat ya sebanyak 3 rupiah gitu ya, Rp3 per unit karena tadi kan ingin memproduksi dengan kualitas lebih bagus sehingga yang tadinya 45 biaya variabelnya menjadi 45 tambah 3 jadinya 48. 48 dikalikan volume yang diharapkan tadi itu 24.000 jadinya 1.152. Nah, ke bawahnya tinggal mengikuti rumus sehingga laba bersihnya dari yang saat ini itu 60.000 kalau misalkan tadi apa namanya melakukan skenario tadi, oh ya tadi ya satu lagi belum apa beban tetapnya itu berkurang ya dari 240.000 tadi ternyata bisa dilakukan efisiensi pengurangan sebesar 30.000 sehingga yang tadinya 240.000 dikurangi 30.000 menjadi 210.000. Nah, sehingga ada peningkatan laba bersih dari 60.000 ke 78.000. Peningkatannya sebesar 18.000. Nah, sehingga dengan hasil ini sudah bisa memberikan rekomendasi nih. Nah, rekomendasinya berarti dilakukan ya perubahan tadi diikuti gitu ya skenario tadi karena memiliki kelebihan atau kenaikan laba bersih sebesar 18.000. Nah, baru setelah itu dihitung tuh apa namanya titik impasnya. Nah, untuk menghitung apa titik impasnya, nah ini hitung dulu rasio contribution marginnya, yaitu dari total margin kontribusi. Nah, ini gunakan yang tadi ya, yang apa namanya, yang diharapkan yang direncanakan tadi. Nah, ini lihat lihat saja dari sini yaitu 288.000 dibagi total penjualan yang barunya 1.440.000 didapatlah 20%. Baru setelah itu hitunglah titik impas baik unit dan rupiah. Tinggal memasukkan rumus yaitu biaya tetap yaitu dari ini ya yang sudah baru tadi 210.000 kemudian dibagi contribution margin per unit. Nah, ini diketahui 12 ya. 288 dibagi 24.000 tadi didapatlah 17.500. Kemudian titik impas dalam rupiahnya 210.000 dibagi dengan rasio contribution margin tadi yang sudah dicari 20% didapatlah 1.050.000. Oke ya, jadi kenapa dibuat seperti ini agar bisa langsung lihat nih gitu kan dibandingkan datanya kemudian pada saat menghitung tadi rumus sudah ada semua datanya gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Bisa dipahami? Jadi tinggal ini ya, tinggal membuat apa laporan laba rugi kontribusinya. Gitu. Gimana? Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan Insya dulu? Allah jelas Ibu. Oke. Selim jelas, yang lain aman?
Ibu, bukannya ini kan Mm-mm, ada di di buku di ini tuh di apa namanya PPT kan ada SDP itu Bu buat mm-mm, menghitung titik kelayakan. Saya pikir mm-mm. nomor yang C itu pakai yang itu Bu, SDP itu Bu. Jadinya Ya, yang C apakah merekomendasikan untuk dilakukan perubahan? Sebenarnya enggak sih, enggak perlu sampai SDP sih, apa namanya Daru, karena seperti yang saya sampaikan ya, penjelasan dari SDP sendiri itu kan dia SDP shutdown point itu ya, penutupan ya. Nah, itu kan penutupan itu kalau misalkan sudah pada titik dirasa tadi mengalami decline itu tadi siklus usahanya. Nah, dibanding mengalami kerugian tadi ya, disandingkan dengan yang MOS tadi, margin of safety-nya gitu kan. Nah, dibanding sebelum sampai ke titik kerugian, nah itu lebih baik tadi apakah memang dilakukan penutupan gitu ya, atau tadi misalkan bisa dilakukan skenario-skenario atau strategi-strategi tadi untuk bisa mengembalikan gitu ya ke kondisi agar tidak terjadi kerugian gitu sih. Nah, tapi kalau yang ini kan ditanyakannya hanya apakah eh, apa apakah perubahan tadi nih ya yang untuk yang cerita ini itu perlu dilakukan atau tidak gitu. Itu sebenarnya masih masuk ke yang materi tentang contribution margin yang ada beberapa skenario itu ada 4 ya kalau nggak salah. Nah, itu kan dengan cukup membuat laporan laba kontribusi seperti ini membandingkan kalau misalkan ternyata ada peningkatan laba, nah itu berarti rekomendasinya silakan dilakukan gitu perencanaan tersebut. Kalau misalkan dari awal membuat laporan laba rugi kontribusinya ternyata nggak tidak meningkatkan laba ya untuk apa gitu kan. Nah, itu sih. tapi boleh nggak Bu mau mau kalau misalnya di SDPN gimana Bu? Saya juga belum begitu ngerti Bu kalau tentang SDP. Oke, kalau SDP hasilnya berapa? Jadi saya salah kan Bu? Eh? Saya nggak itu bukan sih Bu biaya tetapnya ini dibagi Mm-mm. dengan 20%-nya gitu ya Bu. Bentar, saya juga lupa lagi rumus dari SDP. SDP itu Kalau biaya tetap tunai dibagi biaya dengan tetap. CM Mm-mm. rasio. Oke, biaya tetap tunai dibagi contribution ratio. Berarti 210 dibagi 20%. sama aja ya dengan titik impasnya ya kan hasilnya ya. Berarti kan ya 1.050.000 ya. Iya Bu. Iya. Jadi kalau apa namanya? Kalau menurut saya sih tidak perlu ya, tidak perlu sampai ke SDP karena nggak diminta juga kan. Ini kan yang diminta juga hanya titik impasnya ya, gitu. Jadi sebenarnya sih ini urutannya harusnya rekomendasi dulu sih, rekomendasinya dulu, baru setelah itu menghitung titik impas. Makanya di sini kan saya beri rekomendasinya dulu ya, rekomendasinya dulu, baru setelah itu apa namanya? Titik impasnya. Sebenarnya kalau titik impas kan hanya ingin mengetahui ya berapa sih apa namanya unit atau volume yang harus terjual dan juga penjualannya itu harus berapa untuk itu tadi minimal bisa sama dengan beban tetap, menutup beban tetap gitu ya. Minimal agar tidak terjadi kerugian gitu. Itu kan sebenarnya juga sudah bisa dikatakan usaha itu layak atau tidak kan kelayakan itu tuh apabila sama dengan nol gitu ya tadi apabila impas itu sudah bisa dikatakan layak. Jadi walaupun nol saja itu sudah bisa dikatakan layak gitu usaha tersebut. Sama halnya juga dengan NPV nih ya. Jadi ini sih agak nyambung juga ke situ. NPV juga itu
sama dengan nol saja itu sudah bisa dikatakan usaha tersebut layak gitu. Nah, sama dengan halnya ini, makanya dicari dulu nih titik impasnya. Nah, kalau misalkan tadi ini sudah bisa mencapai 17.500 unit, kemudian penjualannya 1.050.000. Nah, ini berarti kalau apalagi kalau bisa melebihi ini, ternyata kan ini melebihi ya, yaitu apa yang saat ininya 20.000 kemudian rencananya malah 24.000. Nah, berarti memang ini layak gitu ya, walaupun tadi ada kenaikan dan juga penurunan tadi ya, kenaikan biaya variabel dan juga penurunan biaya tetap. Makanya tadi perlunya ada perbandingan ini tadi. Jadi tidak perlu sih Daru sampai ke SDP karena ini istilahnya ini usaha memang yang masih berjalan gitu ya. Jadi belum ada tanda-tanda untuk penutupan. Nah, kalau yang SDP itu kan dia itu sudah memilih gitu istilahnya antara kalau misalkan ditutup gitu ya tadi ya, misalkan tadi nih ditutup itu masih ada istilahnya tadi dengan rumus tadi berapa yang didapat gitu. Nah, gitu. Nanti itu dibandingkan gitu kan. Kalau misalkan tidak ditutup terus dilanjutkan, nah itu nanti sampai titik ke berapa sih itu masih istilahnya itu masih aman, masih si marginnya tadi itu masih ada margin gitu. Belum sampai ke kerugian. Gitu sih. Daru. Baik Bu, terima kasih Bu. Mm-mm. Iqbal Bu. Oh, Iqbal ya. Oke. Ya, Iqbal. Oke ya. Lumayan juga nih ngebahas ini sampai jam 9. Oke, ada lagi? Gak apa-apa sih. Jadi biar ini ya, khawatirnya nanti kan keluar juga nih nanti kalau di UAS. Bu izin bertanya Bu, mungkin satu aja Ya, sih Bu. mm-mm, Iya, saya ingin bertanya Bu, yang terakhir itu kan tadi kan ada kan strategi ya Bu, yang nomor 6 sama 7 itu strategi, yang nomor 7 itu ditanya strateginya apakah direkomendasikan atau tidak. Nah, mm-mm. untuk yang di soal itu kan dicari nomor 7 titik impas unit sama rupiah, kemudian untuk memastikan kembali apakah direkomendasikan atau tidak itu pakai yang rasio CM ya Bu ya, margin kontribusi. Mm-mm, Nah, kalau misalnya kita pakai, misalnya nih Bu ya, misalnya, mm. kalau kita pakai margin of safety itu bisa nggak sih Bu dijadikan salah satu indikator buat usaha itu atau rencana itu, strategi itu tuh bisa direkomendasikan gitu pakai margin of Bisa. safety. Mungkin itu. Bisa apa namanya Daru betul. Untuk kalau ini kan kebetulan dimintanya titik impas ya itu ya. Jadi ingin tahu gitu kan minimal ininya berapa untuk menutupi apa namanya beban tetap gitu ya. Sehingga ini sih kalau yang nomor 7 itu sehingga tidak terjadi kerugian gitulah ya. Nah, kalau tadi yang margin of safety sebenarnya lebih bagus. Jadi ingin tahu berapa istilahnya kalau misalkan pun ada penurunan volume penjualan, ada penurunan penjualan tapi masih memiliki margin minimal gitu ya. Kalau yang tadi titik impas kan yang nol gitu ya, istilahnya sampai titik ke nol. Tapi kalau yang margin of safety itu margin yang paling minimal, tapi dia masih ada kata margin, masih untung. Nah itu juga bisa gitu. Untuk tadi ya apa namanya memberikan rekomendasi apakah memang skenario ini masih di atas margin of safety atau tidak. Kalau misalkan minimal sama itu masih oke. Kalau akan lebih bagus kalau misalkan di atas margin of safety. Gitu, Daru. Iya Ibu, terima kasih Bu. Oke, ada lagi? Saya senang ya, maksudnya berarti nggak hanya kalau sebenarnya kalau hanya apa ngerjain masukin soal itu pasti semuanya bisa ya. Tapi saya senangnya di sini itu kalian ini ya pakai apa? Pakai logika dan juga implementasi ya. Tadi seperti Iqbal Daru tadi yang ditanyakan tuh lebih kepada implementasi gitu. Dan nanti itu udah cocok tuh kalian kalau masuk ke industri di bagian apa manajemen atau di manajemen keuangan lah ya. Itu bisa tuh udah mulai masuk ke analisisnya. Good. Oke, ada lagi? Cukup?
Oke. Halo, halo. Dari Halo, saya halo. cukup. Cukup ya. Saya takutnya tuh tiba-tiba ini gitu, apa, freeze atau hilang enggak ya? Tidak Oke. Ibu, cukup Ibu insya Allah. Waduh, ya mantap. Raka. Nih Raka nih yang paling semangat. Tapi ini kan ya, Raka kelompoknya sama siapa? Sama Eris Bu, awalnya sama Rizky, cuman Eris doang berdua jadi kita Bu. Aman tapi Ya ya sama lumayan Eris? lah Bu ya. Lumayan. Wah, Tapi pinter Bu Eris ngerjainnya Bu. bareng ya. Oh, Eris pinter. Oke. Jadi Raka bisa lah ya diajarin Eris berarti ya. Iya Bu, Oke. makanya dia ngantuk kalau pagi Bu ngajarin saya capek deh Bu. Oke lah. Yang penting ya tadi ya tujuannya. Nah tadi kan dianggapnya tadi salah satunya lebih paham. Jadi tadi bisa mentransfer gitu ya. Good. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ini nggak banyak ya slide-nya sih sebenarnya. Udah muncul belum di saya? Kok masih muter-muter sih? Sudah, Ibu. Ya, Ibu. Sebentar ya, di saya masih muter, masih hitam. Oke, nah kita lanjutkan ke materi berikutnya yaitu informasi akuntansi diferensial. Nah ini sudah jelas ya ada kata diferensial, berbeda gitu ya. Nah jadi informasi akuntansi diferensial itu suatu informasi gitu ya, informasi akuntansi yang fungsinya itu nanti untuk mengambil keputusan karena ada beberapa alternatif yang berbeda. Nah, itu nanti bisa dilihat perbedaannya bisa dari aktiva, perbedaan biaya, perbedaan pendapatan gitu ya. Nah, nanti dari yang beberapa perbedaan itu kemudian nanti dilihat tuh apa kelemahan dan juga kelebihan masing-masing sehingga nanti bisa menghasilkan keputusan yang terbaik gitu ya. Itu yang dimaksud dengan informasi akuntansi diferensial. Nah, kemudian tujuan dari informasi akuntansi diferensial yaitu yang pertama membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian berkaitan Oh ya. Mm-mm. Oh ya, sudah Gimana, aman Bu. Silvia? Tadi soalnya slide-nya belum tertukar. Oke, sekarang sudah? Sudah. Oke. Nah, kemudian tujuan yang kedua itu berkaitan dengan informasi masa yang akan datang. Nah, biasanya memang yang namanya sudah ada kata informasi itu tuh biasanya memang data-data ditujukannya untuk nantinya itu keputusan atau rencana di masa yang akan datang. Nah, kemudian pemilihan berbagai alternatif yang masing-masing memiliki perbedaan yang akan menimbulkan pengaruh terhadap kinerja perusahaan yang akan datang. Nah, itu ya tujuan dari informasi akuntansi diferensial. Nah, kemudian proses itu seperti ini gitu ya, informasi akuntansi diferensial dalam pengambilan keputusan. Jadi mulai dari pengumpulan data atau fakta. Nah, ini itu berisi informasi lingkungan ya, lingkungan apa perusahaannya, baik internal dan juga eksternal. Kemudian potensi sumber dayanya gitu ya, baik sumber daya manusianya, kemudian apa sumber daya bahan bakunya, kemudian peralatannya gitu ya, kemudian current performance-nya. Nah, dilihat gitu untuk kinerja saat ininya itu seperti apa gitu ya. Nanti bisa itu menghasilkan keputusan untuk di masa depan itu apa yang harus diperbaiki atau misalkan harus disempurnakan gitu ya. Nah, kemudian pemecahan masalah yang sama pada waktu yang lalu. Misalkan tiba-tiba ada kasus yang sama nih. Nah, itu kalau misalkan masih relevan itu bisa gitu ya digunakan solusi yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Nah, itu ya jadi pengumpulan data atau fakta. Nah, kemudian setelah itu muncullah alternatif tindakan. Nah, namanya alternatif ya, berarti ada lebih dari satu gitu ya. Nah, itu berisi informasi akuntansi diferensial. Nah, disinilah munculnya informasi akuntansi diferensial karena ada alternatif tindakan ya. Nah, kemudian juga ada pertimbangan non ekonomi.
Nah, itulah makanya akuntansi manajemen ya. Jadi tidak hanya dari sisi akuntansinya saja, tapi dari sisi manajemennya gitu ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah tadi beberapa alternatif tadi gitu ya, kemudian dikaji gitu ya dalam informasi akuntansi diferensial. Setelah itu melakukan pilihan tindakan. Nah, jadi dianalisis gitu ya masing-masing gitu apa kelemahan tadi kelebihannya baru kemudian dipilih. Nah, setelah itu diimplementasikan gitu ya. Setelah diambil keputusan tadi ya ternyata alternatif tindakan yang A misalkan itu yang paling baik. Nah, barulah setelah itu diimplementasikan. Nah, ini prosesnya ya informasi akuntansi diferensial dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian kegunaan informasi akuntansi diferensial dalam pengambilan keputusan. Nah, kegunaan atau manfaatnya. Yang pertama itu memisahkan berbagai alternatif tindakan. Nah, kemudian menjelaskan konsekuensi berbagai alternatif tindakan yang dipilih. Karena tadi ya sudah masing-masing itu dianalisis tadi ya kelemahan dan kelebihannya. Kemudian membantu analisis atau penilaian berbagai alternatif tindakan. Berisik gak ya? Ada suara musik masuk kah? Tidak, Bu, aman. Gak ada Enggak ya? Ibu, aman. Oke, aman. Ya, ini kegunaan dari informasi akuntansi diferensial. Nah, kemudian keputusan manajemen tadi ya kan tujuannya dengan adanya informasi akuntansi diferensial tadi itu tujuannya itu untuk pengambilan keputusan pihak manajemen. Nah, itu keputusannya itu ada dua ya, ada keputusan bersifat strategis, ada keputusan yang bersifat taktis. Nah, biasanya kalau keputusan yang bersifat strategis itu nanti apa yang mengambil keputusannya itu top manajemen gitu ya. Nah, ini merupakan keputusan jangka panjang. Jadi kayak misalkan membuat bisnis plan gitu ya. Kemudian apa namanya? Membuat kebijakan perusahaan. Nah, kemudian anggaran modalnya itu berupa capital budgeting atau capex mungkin ya pernah dengar. Jadi kalau capex itu pengeluaran gitu ya atau tadi anggarannya itu nilainya itu besar biasanya itu di atas 5M gitu ya atau yang dibelinya itu juga merupakan barang investasi itu memiliki masa atau nilai ekonomisnya itu panjang biasanya lebih dari 1 tahun gitu. Nah, itu masuknya ke dalam keputusan yang bersifat strategis. Nah, kemudian juga ada keputusan yang bersifat taktis. Nah, biasanya kalau ini tuh dilakukan ya yang level manajer ke bawah lah kayak misalkan SPV ya, supervisor, kemudian kepala proyek. Nah, itu masuknya ke dalam keputusan yang bersifat taktis. Jadi apa ya, kegiatan operasional gitu ya. Nah, itu merupakan juga jangka pendek karena kan kalau operasional itu nanti misalkan gimana kontrak ya, gimana pekerjaan gitu ya. Kalau selesai nanti ada lagi yang baru gitu. Nah, misalkan menentukan gitu ya volume produksi tadi apakah akan meningkatkan volume produksi atau menurunkan, kemudian menentukan harga jual dan juga penggunaan sumber daya. Nah, itu masuknya ke dalam keputusan yang bersifat taktis. Nah, kedua keputusan ini itu berasal dari tadi informasi akuntansi diferensial gitu ya. Nah, kemudian beberapa alternatif dalam bisnis. Nah, ini ya. Jadi dalam bisnis itu makanya ya sebenarnya kalau menurut saya pekerjaan paling berisiko itu ya jadi pengusaha ya. Itu terasa sekali gitu ya. Jadi kalau misalkan kayak saya gitu ya, jadi PNS, jadi dosen itu resikonya paling rendah gitu ya. Makanya kalau bank itu suka kan ya kalau ada PNS yang ngajuin bahkan baru masuk aja ya itu hanya megang SKCPNS aja kan itu sudah bisa namanya disekolahkan ya itu kalau di bank itu. Nah, itu tuh bisa tuh dijadikan jaminan. Makanya banyak ya sampai sekarang orang-orang pengen jadi PNS gitu. Tapi kalau saran saya sih kalau usia muda seperti kalian sih ini ya, saya juga ke mahasiswa saya yang di SB lebih baik itu punya cita-cita yang istilahnya yang
ya nggak apa-apa sih, nggak ada salahnya juga ya. Jadi karena memang di Indonesia mungkin itu yang masih istilahnya aman gitu ya, dapat pensiun segala macam. Tapi kalau lebih berani mengambil resiko gitu ya, nah itu kan ya high risk high return gitu ya. Nanti juga akan mendapatkan penghasilannya juga lebih besar gitu ya. Contoh kayak di SB nih sekarang itu ya, karena mungkin kalau generasi kalian tuh sekarang kan apa cita-citanya tuh YouTuber gitu tuh udah biasa banget gitu ya. Kayak di SB juga ada tuh. Jadi ada angkatan 54, mungkin kalau kalian tahu ya, angkatan 54 mereka lulus bareng 3,5 tahun, kemudian langsung nikah. Nah, padahal yang si suaminya itu tuh mapresnya IPB gitu ya, mapresnya IPB gitu. Tapi sekarang awalnya mereka bisnis gitu ya, dari sahabat gitu kan, bisnis bareng sampai udah terbentuk bisnisnya gitu kan. Nah, terus mereka apa namanya, karena tadi udah terbiasa gitu ya, deket nikah aja kan. Nah kemudian bisnisnya itu mengalami inilah ya kerugian, akhirnya sekarang jadi YouTuber, ya nggak YouTuber sih, apa sih namanya, nggak hanya apa sih, nggak hanya YouTuber sih, tapi di ini juga kayak di Instagram juga tuh dia banyak gitulah sekarang, mendadak banyak followersnya gitu ya. Jadi yang awalnya tuh katanya hanya apa namanya, hanya posting gitu ya, hanya upload gitu tentang ya kehidupan nikah muda itu kayak gimana sih, ternyata itu tuh menarik ya, ternyata untuk konsumsi masyarakat Indonesia tuh yang berkaitan dengan cinta-cintaan itu tuh ratingnya bagus gitu kan. Akhirnya diseriusin tuh sekarang sampai punya pegawai gitu ya. Sekarang jadi ya itu awalnya tadi dari Instagram, TikTok ya, TikTok, Instagram, kemudian endorse-nya banyak, sekarang jadi YouTuber itu ya. Kalau kalian kenal tuh, ada yang jadinya ada yang follow, mungkin ada yang tahu nggak, Asman Anissa tuh. Nah itu ya, itu jadi apa namanya, lebih baik gitu kalau saya sarankan gitu ya, untuk generasi kalian carilah gitu yang memang istilahnya tadi ya bisa mendapatkan return yang tinggi gitu kan. Kalau apa namanya, kalau misalkan jadi PNS ya, ya istilahnya aman-aman aja gitu ya, terima gaji. Makanya sekarang pun saya juga mulai merintis bisnis gitu ya, mulai merintis usaha gitu. Apalagi saya ngerasanya kayaknya online ini lebih banyak waktu luang gitu kan. Akhirnya tadi tuh mulai awalnya sih karena apa ya, dari hobi gitu ya. Misalkan kalian sukanya apa tuh, nah itu jadiin bisnis itu akan lebih ini sih, akan lebih enjoy dan menarik sih gitu ya. Itu ya, itu sekilas aja sih cerita gitu ya. Nah ini karena tadi ini muncul kata bisnis gitu. Nah ini beberapa alternatif dalam bisnis. Jadi memang banyak sekali ya, namanya bisnis itu dinamis. Nah seorang pebisnis itu harus agile gitu ya, harus benar-benar lincah gitu. Nah makanya harus memikirkan beberapa alternatif, beberapa skenario yang harus, strategi yang harus dilakukan gitu ya. Nah ini yang pertama itu berkaitan dengan produksi. Apalagi kalau misalkan bisnisnya di manufaktur ya, itu lebih ribet lagi karena kan apa, mulai dari penyediaan bahan baku gitu kan, kemudian memproduksi sampai menjual. Nah, ini berkaitan dengan produksi, yang pertama alternatifnya itu apakah akan mengganti peralatan ya, atau misalkan mesin itu dengan yang baru, atau memperbaiki yang sudah ada gitu. Jadi misalkan dilihat tuh kerusakannya gitu kan, apakah lebih murah kalau misalkan dibenerin atau membeli yang baru. Nah, itu harus dipertimbangkan juga. Kemudian pemilihan merek. Nah, ini merek mesinnya, kemudian produsennya siapa, kemudian speknya seperti apa gitu ya, teknologinya. Karena ini memang nyata ya. Jadi pada saat saya waktu itu di perusahaan otomotif gitu ya, itu diteliti sampai sebegitunya. Jadi harus ada, dan itu harus ada beberapa, minimal 3 gitu ya, minimal 3 apa, supplier gitu ya, atau pemasok. Nah, kemudian dilihat nih dari segi mereknya, kemudian tadi ya speknya, kemudian tadi dari harganya. Nah, sebisa mungkin itu bisa dapat spek yang bagus, tapi ya kayaknya nggak mungkin juga ya kalau pengen spek yang bagus banget tapi harga murah banget, tapi harganya di tengah-tengah lah. Nah, itu kan juga suatu keputusan gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian juga ini memproses sampai setengah jadi saja, atau misalkan mau memproduksi sampai barang siap untuk dijual ke konsumen. Nah, itu juga harus dipertimbangkan ya. Tadi tidak hanya dari segi apa,
keuangannya, tapi juga non ekonominya juga dipertimbangkan. Kayak misalkan apa namanya? Kalau ini sih contoh sederhananya ya, kayak misalkan yang setengah jadi, misalkan sampai menghasilkan kain lah gitu kan. Nah, kalau misalkan yang siap untuk di ini apa sampai ke pakaian jadi gitu kan. Nanti dilihat tuh lebih menguntungkan yang mana gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan itu banyak faktor yang lain juga ya kalau misalkan dalam bisnis gitu. Kayak misalkan saya sekarang mulai merintis gitu ya. Saya sengaja bisnisnya itu yang nggak ribet karena kan ini ya saya masih harus ngajar, saya masih harus rapat. Istilahnya saya bukan fokus satu-satunya di bisnis. Nah, sehingga saya jual produknya itu yang saya nggak perlu mengolah gitu kan ya. Nah, jadi saya mulai merintis bisnis itu durian gitu ya, durian dan juga awalnya duren gitu ya. Karena sebenarnya sederhana waktu itu alasannya saya suka banget duren gitu ya. Langsung saya coba nih gimana caranya ya biar saya bisa kapanpun makan duren gitu ya tanpa harus istilahnya tanpa harus terus-terusan beli. Ya udah saya jualan aja gitu kan. Seenggaknya minimal keuntungannya itu saya bisa makan duren gitu. Tapi ternyata pas dilihat lumayan tuh permintaannya. Akhirnya sekarang saya seriusin nih ya. Ya baru jalan 3 bulanan lah. Kemudian juga nah saya akhirnya saya beli nih ya si freezernya gitu kan. Nah pas saya lihat kayaknya kalau hanya mengandalkan duren nggak ketutup nih lama nih saya bakal apa namanya bakal balik modalnya. Akhirnya tadi memanfaatkan space-nya masih ada si freezernya, akhirnya saya jualan daging juga gitu. Tapi saya tetap nggak mau ribet, jadi saya nggak mengolah gitu kan. Saya beli, saya jualnya daging yang benar-benar cuma daging doang, daging, ikan gitu kan ya. Nah kemudian sampai akhirnya nambah lagi ke cemilan frozen gitu. Tapi tadi tetap mungkin bisa jadi dengan tadi saya mengolah gitu ya si duriannya jadi cake gitu kan, kemudian si dagingnya jadi rendang gitu kan, kemudian si cemilannya tadi udah di apa? Udah dimasak itu pasti value-nya nilainya itu jadi lebih mahal tinggi. Tapi tadi gitu ya saya apa kembalikan lagi dari kesiapan gitu kan. Nah, saya belum siap sampai situ kan tadi saya harus ngajar, saya harus tetap ya yang utamanya itu kan tugasnya sebagai dosen gitu ya. Tadi itu sebenarnya hanya sampingan gitu kan. Nah, itu tadi ya. Jadi banyak faktor yang harus diperhitungkan gitu sampai memunculkan tadi alternatifnya gitu. Nah, itu berkaitan dengan produksi. Kemudian yang berkaitan dengan penjualan. Nah, ini kalau misalkan ya ini seperti materi yang sebelumnya ya. Kalau misalkan ada pesanan. Jadi kalau yang sebelumnya hanya mengisi persediaan gitu ya, ya udah sesuai barang yang kita ini aja kita jual. Nah, kemudian ada pesanan khusus nih gitu. Nah, itu apakah akan menerima atau menolak? Nah, itu kan ada ya sebelumnya perhitungannya. Dihitung dulu nih apakah tadi apa tidak perlu mengeluarkan beban tetap gitu kan, kemudian apakah masih ada space gitu ya dari tadi misalkan kalau saya ada dari space dari si freezernya, kalau ini misalkan masih ada space dari mesin produksinya gitu ya. Nah kemudian juga apakah akan market penetration ya, penetrasi pasar atau market development. Nah, ini perbedaannya. Ini kalian bisa apa ya, cek di ini ada matriksnya sih sebenarnya. Namanya Ansoff matrix ya. Ansoff itu tulisannya ANSHOFF ya, Ansoff matrix. Nah, itu bisa tuh. Nanti bisa kalau kalian mulai merintis usaha nanti itu masuknya ke dalam mana sih gitu. Nah, kalau market penetration sendiri itu penetrasi pasar yaitu apa? Produknya masih sama, pasarnya juga masih sama, tapi dilakukan peningkatan. Baik tadi misalkan apa peningkatan penjualan produknya atau misalkan apa namanya apa peningkatan di si pasar itu dijual lebih banyak gitu. Nah, kemudian perbedaannya dengan market development itu, kalau market development itu produknya masih sama, tapi dia itu new market. Pasarnya itu baru. Jadi misalkan sudah di pasar A sudah oke di kotaan ya, misalkan dia itu megang tuh jadi market leader gitu di Jawa Barat. Nah, kemudian dia mau menjual di tempat lain tuh kayak misalkan mulai merambah ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, itu dimaksud dengan market development ya. Tadi perbedaannya kalau market penetration itu marketnya masih sama, kemudian produknya masih sama, tapi ditingkatkan gitu ya dari segi kualitas produk
produknya, dari jumlah produknya gitu ya. Nah, tapi kalau market development itu sudah masuk ke pasar yang baru. Nah, kemudian berkaitan dengan kegiatan bisnis secara keseluruhan. Nah, kalau ini melanjutkan kegiatan atau menghentikan sebagian atau menghentikan seluruh kegiatan. Nah, kalau ini sudah masuknya ke keputusan strategis ya. Apakah tadi tuh ini Mas udah ini sudah mulai ke yang tadi shutdown point tadi gitu kan ya. Apakah menghentikan gitu ya atau misalkan bisa tuh masih memungkinkan untuk dilanjutkan atau lebih baik menghentikan saja gitu. Nah, kemudian apakah akan outsourcing atau melakukan seluruh kegiatan sendiri? Nah, tadi ya kalau misalkan sudah perusahaan besar, sumber dayanya sumber dayanya itu memenuhi dari segi SDM, dari segi fasilitas, itu nggak masalah, membuat sendiri akan lebih murah. Tapi kalau tadi ada keterbatasan gitu ya, keterbatasan dari misalkan tenaga ahlinya, keterbatasan dari mesinnya, nah itu akan lebih murah melakukan outsourcing atau maklun gitu ya. Nah, ini beberapa alternatif dalam bisnis gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan yaitu biaya relevan dan biaya diferensial. Nah, biaya relevan itu biaya yang berlaku untuk suatu keputusan tertentu yang mempunyai hubungan dengan alternatif yang dipilih oleh manajemen. Jadi apa? Biaya yang berhubungan langsung gitu, kayak misalkan biaya variabel, biaya tetap gitu kan. Nah, itu kan istilahnya langsung berhubungan ya, langsung berhubungan dengan nantinya itu ke laba gitu. Nah, kemudian kalau biaya diferensial itu perbedaan atau selisih biaya yang terjadi sehubungan dengan keputusan pemilihan alternatif. Nah, jadi kalau biaya diferensial itu tadi harus dibandingkan dulu, kayak misalkan tadi ya, dibandingkan yang kondisi saat ini sama kondisi yang tadi misalkan dilakukan peningkatan penjualan, kemudian juga ada penurunan beban tetap misalkan gitu. Nah, kemudian dicari itu peningkatan gitu ya atau penurunan atau selisihnya. Nah, itulah yang disebut dengan biaya diferensial. Tapi kalau tadi biaya relevan itu langsung gitu. Nah, biayanya yang langsung berhubungan tadi kayak biaya tetapnya, biaya variabelnya. Gitu ya, itu perbedaannya. Nah, kemudian analisis diferensial. Nah, jadi analisis diferensial itu dilakukan dengan melihat keputusan masa lalu. Nah, ada biaya tidak relevan. Ini juga harus tetap diperhitungkan ya, yang disebut dengan sunk cost. Nah, kalau sunk cost itu kan biaya istilahnya tuh biaya yang sudah tertanam atau terbenam. Jadi apa ya istilahnya tetap harus dihitung, tidak bisa dihilangkan gitu. Kayak misalkan penyusutan. Nah, misalkan walaupun misalkan si mesin gitu ya, si mesin itu masa manfaatnya taruhlah mesin itu berapa ya biasanya? 5 tahun lah ya. 5 tahun. Itu kan berarti terus juga muncul biaya penyusutannya. Nah, walaupun misalkan nanti si mesin tersebut itu dibuang gitu ya, dibuang misalkan di tahun ketiga tuh memang udah rusak gitu kan. Tapi tetap muncul yang namanya biaya penyusutan karena di aturan perpajakannya juga seperti itu ya, yang namanya aktiva tetap itu ada namanya biaya penyusutan. Nah, tadi walaupun sudah hilang, tetap yang namanya biaya penyusutan itu dihitung. Nah, itu yang disebut dengan sunk cost. Jadi sudah tertanam gitu. Nah, kemudian juga memperhitungkan keputusan masa yang akan datang. Jadi tadi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang gitu ya. Nah, Nah, di masa kini gitu kan dilihat tuh kan. Jadi dilihat histori, kemudian dilihat current-nya seperti apa. Kemudian baru setelah itu bisa memunculkan alternatif keputusan untuk masa depan gitu ya. Belajar dari kondisi saat ini dan belajar dari masa lalu gitu ya. Dari dalam hidup aja kan seperti itu gitu kan. Nah, apalagi di dalam perusahaan, dalam keuangan gitu ya. Nah, melihatnya itu dari kondisi yang berjalan dan juga kondisi yang sebelumnya. Nah, ini keputusan misalkan ada dua nih ya, alternatif A dan juga alternatif B. Nah, kemudian analisis diferensialnya itu misalkan selisih pendapatan. Nah, antara alternatif A sama B.
Nah, itu tuh ternyata ada selisih. Nah, itu ya yang disebut dengan analisis atau informasi diferensialnya. Ada perbedaan gitu, ada selisih. Nah, kemudian juga ada selain perbedaan pendapatan juga ada perbedaan atau selisih biaya. Nah, sehingga nanti muncul juga yang namanya selisih laba. Nah, itu ya analisis diferensialnya. Nah, kemudian keputusan apakah akan membuat atau membeli. Nah, ini tadi ya tergantung dari kondisi si perusahaannya. Setelah dihitung, lebih murah mana nih? Lebih murah membuat sendiri atau membeli? Kalau nggak salah ini materi yang sebelumnya juga ya ada keputusan. Belum ya? Ya itulah pokoknya nanti ada itu ya, jadi ada keputusan apakah lebih murah membuat sendiri atau lebih baik membeli dari pihak lain gitu. Nah, ini manajer sering dihadapkan dengan keputusan apakah harus membuat atau membeli komponen yang digunakan dalam produksi. Nah, sesungguhnya manajer secara berkala harus mengevaluasi keputusan masa lalu yang berkaitan dengan produksi. Nah, tadi ya lihat kondisi historisnya. Nah, contohnya anggaplah bahwa, nah ini kita sudah mau mulai masuk ke ini ya, contoh kasus. Nah, ini contohnya anggaplah bahwa Swaisi Manufacturing saat ini memproduksi komponen elektronik. Nah, ini perusahaan yang memproduksi komponen elektronik yang digunakan. Salah satunya printer. Nah, jadi ini memproduksi printer lah ya ceritanya perusahaan ini gitu. Nah, kemudian dalam setahun, nah perusahaan tersebut itu akan mengganti produksi untuk printer jenis lain dan komponen elektronik yang lama tidak akan digunakan. Gitu. Nah, jadi dalam setahun itu akan memproduksi printer jenis baru gitulah ya, dan komponen yang sudah terlanjur dibeli tadi gitu ya. Jadi kan membeli itu kan biasanya sudah ditentukan anggarannya di awal ya, awal tahun sudah dibeli nih. Ternyata tidak akan diproduksi lagi, tapi kan sudah terlanjur dibeli tuh komponen yang lamanya. Nah, itu tidak akan digunakan. Nah, tadi ya yang tidak digunakan ini sudah bisa masuk ke dalam sang kos ya, karena tadi tetap harus diperhitungkan karena sudah terlanjur dibeli gitu ya. Nah, kemudian ada keterangan, namun untuk tahun yang akan datang, Swaisi harus memproduksi 10.000 komponen untuk mendukung kebutuhan produk printer lama. Nah, ternyata tahun depan mau memproduksi kembali lagi nih produksi yang lama gitu ya. Nah, kemudian perusahaan tersebut telah dihubungi oleh pemasok potensial, pemasok si komponen tadi itu ya, dengan harga 4.750 per unit. Nah, kalau beli segitu tuh harga komponennya. Nah, tawaran tersebut sangat menarik karena kalau misalkan bikin sendiri itu biaya manufaktur per unitnya itu 8.200. Nah, kalau secara ini ya hanya melihat dari satu sisi nih gitu kan, baru dari harga komponen per unitnya. Nah, ternyata kalau beli itu lebih murah gitu kan. Nah, terus apakah benar gitu ya dengan dengan tadi membeli itu tuh lebih untung. Nah, apakah Swasi ini akan memproduksi atau membeli nih akhirnya. Nah, ini perlu dianalisis gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke perhitungannya, ada yang mau ditanyakan dulu tadi? Kayaknya saya sudah lumayan banyak juga tadi menjelaskan. Ada yang mau ditanyakan dulu tadi terkait teorinya? Atau aman kita lanjutkan? Halo, halo. Nggak pada tidur ya? Halo, halo. Iya, Bu. Udah, Ibu. Iya, Ibu aman. Oke, berarti lanjut nih. Nggak ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut. Iya, Bu, lanjut. Lanjut, Bu. Oke. Jadi ini keputusan apakah akan membeli atau memproduksi sendiri, ya. Nah, pertama perhatikan biaya yang berkaitan dengan produksi tadi 10.000 komponen, ya. Nah, kemudian
Dan di sini diketahui biaya penyerapan penuh ya. Nah, atau full absorption cost. Nah, ini diketahui sebagai berikut. Jadi, dalam tadi menghasilkan tadi ya si komponen tadi, nah biaya manufakturingnya itu sebagai berikut. Yang pertama, harus menyewa peralatan ya, baik itu mungkin mesin atau apa gitu ya tadi, pokoknya untuk memproduksi tadi. Nah, itu biayanya itu 12 juta. Nah, 12 juta dibagi tadi 10.000 komponen, itu didapat biaya per unitnya itu 1.200. Nah, kemudian ada penyusutan peralatan sebesar 2 juta. Nah, 2 juta dibagi 10.200 ya. Pokoknya yang biaya per unitnya semua dibagi 10.000 ya. Nah, kemudian bahan baku langsungnya itu 10 juta, kemudian tenaga kerja langsungnya 20 juta, kemudian overhead variabel 8 juta, dan overhead tetap umumnya itu 30 juta. Sehingga total keseluruhan ya biaya manufakturingnya dalam menghasilkan komponen tersebut itu 82 juta. Makanya tadi dikatakan bahwa biaya per unitnya itu 8.200. Nah, ini kalau misalkan memproduksi sendiri. Nah, ada kondisi yang harus dihadapi dalam pengambilan keputusan. Sebagian besar peralatan disewa, namun satu mesin tertentu harus dibuat secara khusus dan dibeli. Ternyata masih ada yang harus dibeli gitu ya. Peralatan yang disewa dapat dikembalikan kapan saja. Penyusutan mesin belum selesai pada akhir tahun berjalan, namun perusahaan berencana membuangnya karena mesin tersebut tidak dapat dijual. Nah, tadi ya, jadi si mesinnya dia masih harus dihitung penyusutannya, tapi sudah dibuang karena tadi istilahnya sudah rusak gitu ya, nggak bisa dijual gitu ya. Nah, tadi itu penyusutannya tadi yang merupakan biaya tertanam atau sunk cost. Nah, kemudian karena bahan baku langsung yang telah dibeli tidak memiliki penggunaan alternatif. Nah, karena kan tadi dia mau berhenti dulu nih ya di tahun ini gitu kan. Tadi padahal sudah beli bahan baku 10 juta. Ternyata tadi mau berhenti ya bikin jenis printer yang baru gitu kan. Nah, ternyata bahan baku yang sudah dibeli tadi setengahnya itu tidak bisa dipakai untuk produk yang lain istilahnya gitu ya. Nah, maka setengah dari total biaya bahan baku langsung juga merupakan sunk cost. Jadi hilang saja, maksudnya harus tetap dihitung gitu ya tadi penyusutan dan juga biaya bahan baku langsung. Nah, kemudian overhead umum juga bukan merupakan biaya relevan. Jadi tetap ya. Jadi dalam artian gini, walaupun misalkan tadi memutuskan untuk membeli gitu ya, membeli dari pihak lain, nah tadi yang masuk ke dalam sunk cost tetap harus diperhitungkan. Tadi ya penyusutan, bahan baku, dan juga overhead tetap ya. Nah ya, overhead umum ya, tetap umum. Nah, jadi sejumlah 30 juta merupakan suatu alokasi biaya tetap umum yang harus tetap dikeluarkan meskipun komponen dibeli gitu ya. Jadi 30 juta tetap nanti harus diperhitungkan. Nah, itu ya. Jadi ini informasinya seperti ini. Nah, selanjutnya perhatikan biaya pembelian komponen. Pembelian tambahan ini akan membutuhkan tambahan tenaga kerja paruh waktu selama tahun berjalan. Nah, kan tadi ya mungkin bisa jadi dengan membeli tadi itu masih belum paham lah gitu ya, gimana sih gitu kan cara kerjanya, nantinya komponennya harus diapakan. Nah, sehingga butuh tuh tadi tambahan tenaga kerja paruh waktu. Nah, itu sebesar 8.500.000. Nah, sehingga ini ketika dibandingkan tadi ya kedua alternatif tadi, nah seperti ini kita buat kalau misalkan kalau misalkan membeli ya, jadi ada dua alternatif. Nah, tadi kalau misalkan membuat itu harus
ada sewa ya, sewa peralatan 12 juta. Nah, kemudian tadi informasinya bahwa si bahan baku yang sudah terlanjur dibeli tadi kan dia nggak bisa dipakai nih untuk komponen yang lain. Akhirnya 50%-nya menjadi sangkos ya. Tadi kan 10 juta, berarti 50%-nya 5 juta. Nah, kemudian tenaga kerja langsung ya. Tadi kalau misalkan membuat sendiri itu 20 juta. Kemudian ada overhead variabel juga ya kalau misalkan membuat. Nah, kemudian total biaya relevan ya. Kenapa tadi yang overhead tadi tidak dimasukkan nih overhead tetap umum? Tadi disampaikan di sini bahwa overhead tetap umum itu bukan merupakan biaya relevan. Nah, sedangkan yang di sini itu kita akan membandingkan untuk total biaya relevan masing-masing alternatif sehingga tidak dimasukkan tadi ya untuk overhead tetapnya. Nah, sehingga diketahui apabila memilih membuat total biaya relevannya itu 45 juta. Nah, sedangkan kalau misalkan membeli, nah kalau membeli kan nggak perlu nih ya, nggak perlu ada sewa peralatan, nggak perlu ada bahan baku, nggak perlu ada tenaga kerja langsung, nggak perlu ada overhead variabel. Nah, yang ada apa? Biaya pembelian ya. Tadi biaya pembeliannya itu diketahui kalau misalkan beli itu harga per unitnya itu 4.750. Nah, 4.750 ini dikalikan 10.000 komponen sehingga didapat 47.500. Kemudian tadi diketahui bahwa kalau membeli itu dibutuhkan tambahan tenaga kerja paruh waktu sebesar 8.500. Nah, ternyata kalau membeli itu total biaya relevannya itu 56 juta. Nah, ternyata walaupun tadi terlihat dari segi biaya per unitnya membeli itu lebih murah dibanding membuat, ternyata setelah dibandingkan secara keseluruhan, nah total biaya relevan itu membeli itu jauh lebih tinggi. Ya, sehingga lebih baik diambil keputusannya itu lebih baik membuat sendiri gitu ya. Karena kalau dengan membuat komponen sendiri itu lebih murah sebesar 11 juta dibandingkan membeli. Nah, jadi tawaran dari pemasok harus ditolak. Analisis serupa dapat dilakukan atas dasar biaya per unit. Nah, segera setelah biaya relevan diidentifikasi, biaya unit relevan dapat dibandingkan. Nah, contoh untuk soal ini tadi yaitu tadi kan biayanya itu berarti kalau per unit kan tinggal dibagi ya, dibagi 10.000 berarti untuk yang membuat itu 4.500. Nah, kemudian untuk yang membeli itu biaya relevan per unitnya itu 5.600. Nah, jadi memang ya lebih menguntungkan kalau membuat sendiri. Nah, ini ya. Jadi keputusan antara membuat dan membeli itu lebih baik dilakukan membuat ya, membuat karena lebih murah biaya relevannya. Nah, itu tadi untuk keputusan antara membuat atau membeli. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke keputusan yang kedua. Nah, apakah dalam hal ini keputusannya itu akan menerima pesanan khusus atau tidak, gitu ya? Nah, dalam hal ini harga penawaran dapat berbeda untuk pelanggan dari pasar yang sama, ya. Nah, jadi bisa aja tuh harganya tuh berbeda tuh ke pelanggan dari istilahnya dari tempat yang sama. Tadi kan dilihat ya, misalkan pelanggannya itu memang pelanggan sederhananya gitu ya, dia biasa beli banyak grosiran gitu ya, dia reseller gitu ya. Antara reseller tadi misalkan sama yang beli biasa satuan, nah itu kan pasti akan berbeda tuh harga penawarannya gitu ya. Nah, dan perusahaan yang seringkali mendapat kesempatan untuk mempertimbangkan pesanan dan
kemudian perusahaan juga seringkali mendapat kesempatan untuk mempertimbangkan pesanan khusus dari calon pelanggan dalam pasar yang dilayani dengan cara yang tidak seperti biasanya. Tadi ya misalkan ada pesanan khusus tadi ya, misalkan minta bentuknya berbeda atau tadi bahannya pakai bahan yang lebih bagus gitu ya, atau misalkan speknya gitu kan. Nah, itu tadi harus dihitung juga gitu ya, apakah ditolak atau diterima gitu. Nah, kemudian keputusan pesanan khusus berfokus pada pertanyaan apakah pesanan harga khusus diterima atau ditolak. Nah, sebagai contoh, ini misalkan ada perusahaan es krim. Nah, telah mencapai produksi sebesar 80% dari kapasitas produksinya. Nah, jadi masih ada apa namanya istilahnya masih ada sisa kapasitas ya, karena di sini itu produksinya itu baru mencapai 80%. Nah, kapasitas normal perusahaan itu sebesar 20 juta unit dengan ukuran setengah galon. Nah, ini normalnya itu misalkan ya si mesin itu tuh 20 juta. Nah, ternyata perusahaan ini itu mencapai produksinya 80%. Nah, sehingga eh, capaian produksinya tadi 20 juta kali 80% itu berarti 16 juta. Nah ya, nah kemudian ini keterangan tambahannya perusahaan hanya memproduksi es krim premium. Nah total biaya yang berkaitan dengan pembuatan dan penjualan 16 juta unit adalah sebagai berikut. Nah ini ya, ini kita hitung dengan tadi capaian produksi sebanyak 16 juta ini. Nah berapa sih biaya yang harus dikeluarkan gitu ya. Nah ini diketahui untuk ada biaya variabel dan juga biaya tetapnya. Nah, kalau biaya variabelnya itu yaitu bahan-bahan susunya, kemudian gula sampai ke lain-lain gitu ya. Total biaya variabelnya itu 24 juta ya, ini dalam ribuan ya. Nah, 24 juta dibagi tadi 16 berapa? 16 juta ya. Saya lebih gampangnya juta atau juta aja lah ya. Jadi ini kan tadi dalam ribuan ya. 24 juta itu total biaya variabelnya. Nah, dibagi dengan tadi yang dihasilkannya itu 16 juta unit. Nah, sehingga biaya variabel per unitnya itu 1,5 kali 1.500 ya. 1.500 rupiah. Nah, kemudian untuk biaya tetapnya ada gaji, penyusutan, utilitas, pajak, dan yang lain-lain. Nah, ini total biaya tetapnya itu berarti ini 1 M ya. Berarti 1 juta ya. Berapa sih? Ya benar 1 juta. 1.552.000 ya, 1.552.000 kemudian dibagi 16 juta unit produksinya, didapatlah itu 0,097 dikali 1.000 berarti 97 rupiah gitulah ya. Nah, kemudian total biaya tinggal ditambahkan ya, total biaya variabel ditambah biaya tetap. Nah, ini total biayanya menjadi 25.552 ya, dibagi 16.000 ya, atau 16 juta tadi itu didapat 1.597. Nah, sehingga oke, kemudian juga diketahui di sini harga jual grosirnya. Nah, ini grosir ya, harga jual grosirnya itu 32.000. Nah, untuk harga jual per unitnya itu 2 rupiah atau 2.000 ya, 2.000. Nah, kemudian sebuah distributor es krim dari tempat lain gitu ya. Nah, yang biasanya tidak dilayani perusahaan ini, nah itu ingin membeli. Jadi ada istilahnya dia tuh ini tuh
kan agen lah gitu ya, grosiran gitu ya. Nah, kemudian itu ada distributor nih yang biasanya tuh nggak pernah beli di tempat ini, tapi ingin membeli 2 juta unit dengan harga 1.550 per unit. Nah, tadi kan sebenarnya harga jualnya itu 2.000 ya, 2.000 per unit kan. Nah, dia ingin nih membeli 2 juta tapi harganya itu lebih murah gitu kan. Nah, dengan persyaratan tapi si perusahaan es krim tadi itu ngasih syarat gitu ya. Syaratnya itu si distributor tersebut itu dapat memasang kebalik ini ya. Ini syarat dari si distributornya ya. Syarat dari distributornya itu ingin memasang mereknya pada es krim tersebut. Nah, jadi ini udah mau belinya lebih murah istilahnya gitu ya. 1.550 dari yang seharusnya 2.000, terus ingin juga itu tuh kosongan gitu. Jadi nanti bisa ditempel merek sendiri gitu kan. Nah, distributor juga setuju untuk membayar biaya transportasi. Nah, tapi dalam hal ini biaya transportasi ditanggung tadi ya, ditanggung oleh si pembeli atau distributor itu tadi gitu ya. Nah, karena distributor berhubungan langsung ke perusahaan, maka tidak ada yang namanya komisi penjualan. Jadi langsung nih, jadi nggak perlu tuh kan pakai sales lagi gitu kan. Nah, jadi tadi tuh lumayan ya, udah walaupun tadi memang harga jualnya lebih murah ya, 1.450, tapi tadi bisa dilakukan 2 efisiensi. Yang pertama bisa berkurang tuh biaya transportasinya ya atau biaya pengirimannya. Yang kedua itu tidak ada biaya komisi penjualan. Nah, penawaran tersebut memang berada di bawah tadi ya harga jual normalnya itu 2.000 gitu kan. Nah, bahkan harga tersebut di bawah total biaya per unit. Nah, tapi coba tadi ya, karena tadi ada efisiensi tadi, coba bandingkan dulu gitu ya. Nah, apakah nanti akhirnya si manajer perusahaan es krim tadi, apakah akan menerima pesanan khusus tadi atau tidak? Nah, kita ini bandingkan antara menerima atau menolak gitu ya. Nah, kalau misalkan menerima berarti pendapatannya itu tadi itu kan harganya 1.550. Kemudian dikali mau belinya itu sebanyak 2 juta es krim. Nah, tinggal dikalikan didapatlah pendapatannya itu 3.100.000. Nah, kemudian tetap tadi dimasukkan ya biaya variabel yang memang tadi berkaitan. Bahan-bahan susu kan tadi masuk ya karena untuk bikin es krimnya. Nah, tadi biaya per unitnya itu kan 0,70. 0,70 dikali 2 juta didapatlah 1.400.000. Nah, kemudian gula itu biaya per unitnya itu 0,10 kali 2 juta didapatlah 200.000. Kemudian ada penyedap 0,15 ya per unitnya kali 2 juta 300.000. Kemudian tenaga kerja 0,25 kali 2 juta 500.000. Nah, kemudian pengemasan 0,2 kali 2 juta 400.000 dan lain-lain 0,05 kali 2 juta 100.000. Nah, dalam hal ini di biaya variabel yang bisa dihilangkan yaitu tadi komisi. Nah, ini lumayan nih ya, komisi penjualannya itu hilang. Ya, kemudian juga distribusi ya, karena tadi dia si pembelinya tadi itu menanggung ya biaya transportasi atau distribusinya. Nah, sehingga kedua ini tidak dimasukkan. Ya. Nah, kemudian kenapa dalam hal ini hanya biaya variabel saja yang dimasukkan, karena biaya tetap ini sudah mengcover tadi sebenarnya ini itu mengcover untuk kapasitas normal tadi ya, kapasitas normal. Nah, kemudian tadi kan dia produksinya itu kan baru mencapai 80%. Nah, sehingga masih ada space nih. Nah, kalau misalkan tadi ada pesanan khusus, nah biaya tetapnya itu bisa masuk di sini. Gitu. Nah, sehingga ini kalau dibandingkan dengan menerima tadi itu akan masih mendapatkan keuntungan atau laba sebesar 200.000 ya, setelah tadi pendapatan dikurangi dengan beban-beban variabel tadi, masih dapat 200.000
gitu. Nah, berarti lebih baik walaupun harga jualnya itu di bawah gitu ya, di bawah standar, tapi tadi karena tadi bisa dilakukan efisiensi dari sisi komisi penjualan dan juga transportasi, ternyata masih untung. Nah, sehingga keputusannya lebih baik menerima pesanan khusus tersebut karena menaikkan laba sebesar 200 juta gitu ya, karena tadi 200.000 ini dikali dengan 1.000 ya, bukan apa namanya, bukan mana sih, bukan 100 ya, kan dalam ribuan rupiah. Oke ya. Nah, sampai tadi ada yang menanyakan dulu dalam hal keputusan menerima atau menolak pesanan khusus. Masih aman? Oke. Oke. Kalau nggak ada, saya anggap berarti aman ya. Nah, berarti kita lanjut ke keputusan berikutnya. Nah, ini keputusan apakah akan meneruskan atau menghentikan. Jadi dalam hal ini, misalkan perusahaan itu punya beberapa produk gitu ya. Nah, ternyata ada satu produk yang dirasa itu penjualannya nggak bagus gitu. Malah kalau dihitung dengan biaya pembuatannya itu rugi gitu kan. Nah, jadi itu apakah nanti diputuskan untuk meneruskan produksi atau menghentikan gitu ya. Nah, ini apa ya, kayak misalkan apa ya, yang banyak produknya kayak ya Indofood aja ya. Indofood kan banyak ya, kayak contohnya salah satu lini produknya tuh Indomie aja ya. Nah, Indomie sendiri aja itu ada banyak rasa gitu ya. Nah, saya perhatikan juga semua rasanya tuh nggak bertahan, yang terus dari dulu awal gitu ya, mungkin dari zaman apa orang tua saya sampai sekarang saya dan kalian gitu, kayaknya yang rasa ayam bawang misalkan gitu kan, atau Indomie yang original itu kan yang masih bertahan. Tapi kalau yang rasa-rasa yang lain kan setelah muncul rasa yang baru gitu kan, kayak kok kayaknya aneh ya, muncul rasa varian rasa ya, muncul varian rasa yang baru itu biasanya beberapa yang varian rasa yang dirasa istilahnya kurang laku itu dihilangkan. Nah, misalkan contohnya seperti itu gitu ya. Nah, ini juga perlu dihitung nih tadi ya dalam mempertimbangkan. Nah, ini misalkan contohnya Norton Materials. Nah, ini memproduksi balok, kemudian beton, bata, balok beton ya, balok beton, bata dan genteng. Nah, bagian kontrol perusahaan, biasanya ini bagian cost control ya, telah menyusun estimasi laporan laba ruginya. Nah, ini ya sudah dibuat laporan laba ruginya. Ini tapi ada sedikit kesalahan ya di bukunya. Ini untuk yang iklan ini dijumlahkan ya. Ini totalnya seharusnya 30, di sini 10, tapi untuk ke bawahnya sih udah betul. Nah, ya ini misalkan tadi 3 ya. Tiga produk yang dihasilkan, yaitu ada balok, bata, dan juga genteng. Nah, kalau kita lihat dari laporan laba ruginya ini, ternyata yang menguntungkan itu hanya balok dan bata. Nah, sedangkan genteng dia justru mengalami kerugian sebanyak 45 gitu. Nah, proyeksi kinerja lini genteng menunjukkan margin segmen yang negatif. Nah, ini mencerminkan kinerja lini genteng itu buruk gitu ya selama 3 tahun berturut-turut. Nah, ini ceritanya sudah 3 tahun gitulah ya. Nah, kemudian si dirutnya ini tuh memutuskan gitu ya, berusaha memutuskan apakah akan meneruskan atau menghentikan si produk genteng ini gitu ya, karena tidak ada harapan bagi perbaikan kinerja gitu ya, maka si dirutnya tadi itu memutuskan menghentikan produksi genteng. Nah, karena kenapa memutuskan dihentikan? Karena menurutnya itu dengan menghentikan produksi genteng, maka margin kontribusi memang akan turun ya. Jadi kalau misalkan ini hilang ya si genteng, maka kan berapa 580 ini harus dikurangi dengan 10 ya kan. Nah, jadi memang sih berkurang gitu ya, margin kontribusinya berkurang. Nah, tapi bisa menghemat 45.000
dengan meniadakan pengawas segmen dan anggaran iklan. Nah, tapi itu apa namanya bisa melakukan efisiensi di sini nih. Apa iklan dan juga gaji, yaitu sebanyak 45 gitu ya. Nah, tapi biaya penyusutan sebesar 10.000 itu kan merupakan tadi ya bukan biaya relevan gitu. Justru untuk yang penyusutan itu merupakan sang kos. Nah, jadi walaupun misalkan tadi si genteng tadi itu sudah dihilangkan, nah yang 10 tadi tetap harus diperhitungkan si sang kos tadi. Nah, jadi menghapus lini produk genteng tersebut memberikan keuntungan sebesar 35.000 ya, yaitu dari 45 ya yang efisiensinya tadi 45, tapi tadi marginnya itu berkurang 10. Jadi 45 kurangi 10 35.000 gitu ya. Nah, berikut perhitungannya tadi ya. Nah, ini kan baru perhitungan secara ini tadi ya, melihat dari apa namanya si gentengnya tadi ternyata bisa dilakukan istilahnya itu efisiensi ya, keuntungan sebesar 35.000. Tapi coba dibandingkan totalnya ya, total biayanya antara meneruskan dan juga menghentikan. Nah, ini kalau misalkan apa namanya meneruskan, berarti kita lihat nih biaya penjualan genteng. Pokoknya ini yang genteng ini apa namanya dipindahkan lah ya ke sini. Penjualannya 150 gitu kan. Nah, kalau menghentikan berarti kan tidak ada. Nah, kemudian dikurangi beban variabel. Mana sih? Nah, beban variabelnya itu si genteng ini 140 gitu ya. Kalau misalkan menghentikan nggak ada, sehingga margin kontribusinya kalau meneruskan itu masih ada 10 gitu ya. Nah, kemudian dikurangi iklan dan juga biaya pengawasan. Nah, tadi ya kalau meneruskan itu ada harus bayar iklan, harus bayar pengawasan gitu ya. Nah, sehingga kerugian relevannya itu 35. Nah, ini tidak dimasukkan ya untuk yang biaya yang bukan relevan tadi ya seperti penyusutan. Nah, ini kalau misalkan diteruskan berarti dia mengalami kerugian 35 karena tadi ya harus ya apa sih harus menanggung biaya iklan 10 dan juga biaya pengawasan 35, total 45 gitu ya, dan dikurangi tadi margin 10, jadi kerugiannya 35. Nah, kemudian lihat dari sisi penjualan secara keseluruhan. Nah, ini kalau misalkan tadi apa namanya dilihat dari per produk gitu ya. Jadi hanya dari sisi gentengnya saja. Ternyata tadi ya kalau misalkan menghentikan bisa melakukan efisiensi ya atau menghilangkan kerugian sebesar 35. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan secara penjualan secara keseluruhan digabung 3 produk tersebut gitu ya. Nah, kalau meneruskan itu kan berarti total penjualannya itu 1.450. Nah, kemudian kalau menghentikan berarti tinggal dikurangi ya 1.450 tadi itu dikurangi dengan mana ini? Kenapa ya? Jadi dikurangi dengan bentar-bentar saya kok jadi lupa. Dikurangi dengan yang biaya genteng ya 264. Margin kontribusinya tadi karena efek belum sarapan kali. Wah, saya jadi bingung ya. Kalau misalkan menghentikan sebentar ya. Halo, kalian nggak tidur kan? Halo, halo. Ada Ibu. Iya, Ya, Ibu ada. oke.
Ini kenapa ya? Kok saya lupa ya? Rp264. Oke, ternyata ada informasi di berikutnya. Panten saya kok bingung dari mana ini. Oke, jadi ternyata oke ya. Nah, jadi gini. Nanti kalau kalian baca lagi materinya ya. Nah, ini sampai yang bagian kerugian relevan ya. Pokoknya sampai yang bagian sini nih ya. Untuk yang hanya satu dilihat dari satu produksi ya, hanya genteng saja. Nah, ini lihat informasinya dari yang awal ini. Gitu ya, dari cerita yang ini karena disampaikan bahwa kalau misalkan ikan yang genteng maka bisa menghilangkan kerugian sebesar 35.000 sini. Nah, kemudian untuk melihat hasil yang ini ya, yang penjualan ini. Nah, ini ada keterangannya di yang selanjutnya gitu ya. Nah, untuk meneruskan atau menghentikan, nah ini ternyata ada berbagai dampak komplementernya. Ini gabungan ya. Jadi kalau misalkan dibandingkan sudah digabungkan ketiga produksinya tadi balok, kemudian apa beton ya, balok, bata dan juga genteng. Nah, ternyata dampak menghentikan si segmen genteng itu, manajer pemasaran mengatakan bahwa penghapusan segmen genteng akan menurunkan penjualan balok sebesar 10%. Kemudian juga si bata juga akan turun tuh 8%. Kenapa? Karena biasanya pelanggan itu pada saat membeli genteng itu mereka juga sekalian beli balok dan juga bata. Nah, sebagian dari pembeli biasanya kan kalau misalkan beli itu kan pengen sekalian. Nah, kalau misalkan beli kepisah-pisah jadi males kan, akhirnya pindah tempat nih ya, pindah ke tempat yang lain gitu kan. Cari ke tempat yang tadi ada lengkap semuanya. Nah, tadi asumsinya seperti itu ya, manajer pemasaran. Kalau misalkan genteng dihilangkan, maka sebagian konsumen itu akan pergi ke tempat lain gitu ya, karena tadi nggak bisa membeli sekaligus. Nah, akibatnya tadi itu ya terjadi penurunan penjualan balok 10% dan bata 8%. Nah, sehingga perhitungan penurunan penjualannya itu yaitu yang tadinya si balok ya, si balok itu kan penjualannya 500 ya, 500.000. Nah, kalau dia ada penurunan 10%, nah ya, berarti kan itu 50.000 ya penurunannya. Itu 50.000. Nah, kemudian untuk si bata itu penurunannya tadi ini 8%. Nah, normalnya itu bata itu kan 800.000 penjualannya. Nah, kalau turun 8% berarti kan 8 kali 8 64 ya, 64.000 penurunan penjualannya. Nah, kemudian juga ditambah tadi dihilangkan ya si gentengnya sebesar penjualannya itu didapat 150.000. Nah, dari ini ya 150.000. Nah, sehingga ketika dijumlahkan tadi ya kalau misalkan tadi dihapus ya si genteng tadi berarti kehilangan 150.000 penjualan genteng ditambah penurunan 10% balok yaitu 50.000 dan juga 8% bata 64.000 sehingga totalnya itu 264.000. Nah, ini ya 264.000 berarti yang normalnya tadi 1.450 dikurangi 264 menjadi 1.186. Nah, kemudian beban variabelnya juga pasti mengikuti ya karena nempel di penjualan. Nah, total beban variabel berkurang sama tadi ya, masing-masing tadi berkurangnya karena penjualannya tadi berkurang, maka juga beban variabelnya berkurangnya dengan persentase yang sama, yaitu untuk balok itu 10%. Nah, tadi kan
normalnya 250, turun 10%, berarti turun 25.000. Nah, kemudian yang bata turun 8% kali 480.000, didapatlah 38.400. Kemudian untuk genteng itu juga berkurang ya, karena tadi kan dihilangkan si genteng 140.000. Nah, sehingga total beban variabel berkurangnya itu 203.400. Nah, ini ditulis di sini 870 dikurangi 203.400, didapatlah 666.600, sehingga margin kontribusinya tinggal dikurangi. Yang tadinya 580, kalau misalkan tetap memproduksi genteng, nah ini dengan menghentikan justru akan berkurang marginnya, yaitu menjadi 519,4, karena tadi ya dengan menghilangkan genteng juga terjadi penurunan tadi ya penjualan di kedua produk lainnya. Nah, kemudian dikurangi iklan. Nah, tadi normalnya itu iklan itu 30 di sini ya. Mana iklan tuh ya. Jadi totalnya itu 30 ya di sini. Nah, kemudian biaya pengawasan totalnya itu 112. Nah, kemudian dikurangi dari yang si genteng. Nah, iklan tadi yang asalnya normalnya 30, kalau gentengnya dihentikan, berarti dikurangi 10, dapatlah 20. Kemudian biaya pengawasan yang totalnya kalau memproduksi 3 itu 112, kemudian dikurangi yang genteng itu, pengawasan tuh gaji ya, maksudnya gaji pengawasan tuh 35, jadi 112 kurangi 35 itu 77. Nah, sehingga untuk totalnya itu ya, atau istilahnya laba akhirnya itu kalau misalkan meneruskan itu mendapatkan 438.000. Nah, kalau misalkan menghentikan itu hanya 422,4. Nah, jadi dalam hal ini lebih baik perusahaan tetap meneruskan ya, kalau dihitung secara keseluruhan karena lebih besar ya istilahnya laba bersihnya gitu ya. Kalau misal nih perbedaannya itu sebanyak 15,6 gitu ya. Nah, tadi nih kalau misalkan menghentikan jadinya malah jadi ada selisih ya, atau rugi sebesar 15.600 gitu. Walaupun memang benar tadi ya apa namanya menghemat ya tadi kan, berkurang biaya iklan dan juga biaya gaji ya di biaya tetap, tapi ternyata karena tadi disertai dengan penurunan penjualan di kedua produk lainnya sehingga lebih baik tetap meneruskan. Nah, ini untuk ikhtisarnya ya, atau summary-nya sama ya seperti tadi. Nah, kemudian di sini ada alternatif lain, jadi meneruskan atau tetap tadi ya, tetap genteng, atau tadi menghentikan genteng, nah kemudian memproduksi produk yang lain. Nah, ini secara singkatnya gitu ya, mengganti si genteng itu dengan keramik katanya. Nah, karena kata si manajer pemasaran itu, si keramik itu persaingannya itu tidak setajam genteng gitu. Jadi persaingan itu masih sedikit gitu ya, sehingga bisa istilahnya meningkatkan penjualan. Nah, di sini coba dihitung, yaitu penjualan dari si keramik itu 100. Kemudian beban variabelnya 40 sehingga margin kontribusinya 60. Kemudian beban tetap langsungnya 55. Nah, sehingga kalau menghitung secara terpisah produknya itu memang mendapatkan margin segmen atau produknya itu 5. Nah, kemudian kita hitung kalau misalkan setelah digabungkan gitu ya dengan produk yang lain, nah apakah akan meneruskan atau menghentikan tadi si genteng dengan mengganti menjadi keramik. Nah, ketika dihitung, nah ternyata di sini penjualannya itu kan kalau tadi ada genteng
1450. Nah, tadi kalau gentengnya dihilangkan berarti kan berapa? 1450 nih yang tadi mana sih? Nah, yang tadi ini kan 1186 tadi ya. Kalau ini yang benar-benar tadi gentengnya itu dihilangkan. Nah, tadi kan ada pertimbangan tadi penurunan penjualan yang lainnya gitu ya. Nah, kemudian ditambah 100 tadi karena keramik itu katanya penjualannya 100. Jadi ditambah 100 menjadi 1286. Sehingga ada perbedaan 164. Kemudian dikurangi beban variabel. Nah, beban variabelnya kalau misalkan meneruskan 870. Nah, kalau misalkan tadi menghentikan genteng dan mengganti, berarti kita lihat tadi ini 666. Nah, 666,6 ini kemudian ditambah biaya variabel si keramik 40, jadilah 706,6. Nah, sehingga margin kontribusinya bisa terlihat nih kalau meneruskan yaitu 580, kalau misalkan menghentikan genteng dan mengganti dengan keramik itu menjadi 579,4. Nah, ternyata tidak lebih besar ya margin kontribusinya jika menghilangkan genteng dan mengganti dengan keramik. Walaupun memang selisihnya jadi lebih kecil sih ya gitu kalau dibandingkan hanya dengan menghentikan gitu ya. Tapi tetap walaupun kecil tetap ini yang lebih besar sehingga tetap keputusannya itu tetap untuk meneruskan gitu ya. Nah, kemudian ini yang terakhir, keputusan menjual atau memproses lebih lanjut. Nah, ini tadi keputusan antara barang setengah jadi gitu ya atau ingin menjual diproses lebih lanjut gitu ya. Nah, itu dilihat nih lebih untung yang mana gitu ya. Nah, di sini diketahui, nah ini lihatnya yang ini ya, yang jenis B saja nih ya. Karena kalau yang istilahnya kalau di sini tuh ada jenis A dan B. Nah, kalau yang jenis A itu langsung gitu ya. Apa namanya istilahnya itu masih mentah gitu ya, kayak apa ini contohnya apa sih? Apel ya. Nah, itu apelnya aja gitu yang A. Nah, kemudian kalau yang jenis B itu ini udah mulai setengah jadi dan juga untuk yang lebih proses yang lebih lanjut. Nah, kalau yang di sini dibagi dua nih. Yang jenis B. Nah, ini dengan biaya gabungannya itu 300.000. Nah, kemudian jenis B-nya itu ini ada dua alternatif ya. Apakah apa namanya yang pertama ini atau yang kedua ini sama-sama 600 ons gitu ya. Nah, ini untuk yang pertama ini misalkan ya 120 kantong si apelnya tadi gitu ya. Nah, kemudian biayanya itu Rp5 per kantong. Harga jualnya itu 1.300 per kantong. Kalau misalkan ini istilahnya apa ya? Mungkin ini dikalengin lah istilahnya gitu ya. Tadi yang masih apel banget kemudian dikalengin. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya dari yang apel tadi itu diproduksi lebih lanjut tuh menjadi saus gitu ya, saus apel. Nah, 500 kalengnya itu berukuran 16 ons. Kemudian biayanya itu 20 rupiah per ons ya, ini bukan per pon, per ons yang dijualnya. Kemudian harga jualnya itu 900 per kaleng. Ya, nah kemudian ini karena pendapatan naik sebesar 300.000 dan biaya hanya naik 120.000, maka manfaat bersih dari pemrosesan lebih lanjut adalah 180.000. Nah, ternyata lebih menguntungkan ya kalau misalkan tadi diproses lebih lanjut gitu. Nah, dengan demikian maka si perusahaan ini namanya Apple Time ini harus memproses jenis B menjadi isi pay apple atau saus apel tadi. Nah, analisisnya seperti ini. Tadi pendapatannya itu kalau memproses lebih lanjut itu 450, yaitu 450 itu dari ini ya saus apel
500 kan yang bisa dihasilkan, 500 dikali harga jualnya 900, didapatlah 450. Kemudian biaya pemrosesannya itu berapa? 20 ya. 20 per ons. Nah, ini kan ada 600 yang diproses ya, berarti tinggal dikalikan 600 kali 20 didapatlah 12 ya. Ini dalam ribuan ya. Kemudian dikurangi pendapatan, dikurangi biaya pemrosesan itu 438. Nah, kalau misalkan tadi langsung menjual gitu ya. Nah, kalau langsung menjual itu 156. Nah, 156 kemudian biaya 156 itu dari ini ya, 120 kantong ya, 120 kantong dikali 1.300 didapatlah berapa? 156.000 ya. Jadi 156. Nah, kemudian biayanya itu tadi berapa? 50 ya. 50 per kantong, berarti 50 kali 120 kantong didapatlah 6.000 ya, 6. Nah, sehingga kalau misalkan langsung menjual itu didapatnya itu hanya 150. Nah, ternyata jauh ya perbedaannya. Jadi kalau tadi memadai gitu ya, segala tadi waktu, kemudian juga sumber daya gitu ya. Nah, lebih baik itu untuk memproses lebih lanjut gitu ya. Sama halnya kayak kayu gitu kan ya, itu kan akan lebih mahal dibanding jual kayu gelondongan gitu ya, dengan sudah sudah berbentuk furniture gitu kan, itu lebih mahal gitu kan. Nah, biasanya kan kalau Indonesia tuh lebih senangnya nggak mau ribet ya, jualnya itu barang setengah jadi gitu kan, kemudian nanti diproses lebih lanjutnya oleh negara lain misalkan kayak gitu. Nah, contohnya seperti ini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Lumayan juga ternyata banyak. Penjelasannya agak lama ya. Bisa di ini enggak? Bisa ditangkap, bisa diikuti? Bisa Ibu, tapi nanti mungkin recordnya boleh Ya, di boleh. Oke. upload ya Bu. Yang kemarin saya belum share ya. Sebenarnya sih Iya saya Ibu. selalu upload di Di YouTube ya. YouTube ya, Bu. Ya, jadi kalian kalau misalkan ini bisa ingatkan saya atau bisa ini ya, bisa cek di Nonton YouTube saya ya. Iya. Iya Ibu, terima Oke, kasih. ya gitu ya. Nah, ini sampai di sini nih keputusan tadi ya, karena tadi dalam bisnis banyak alternatif yang bisa diambil. Oke, selanjutnya seperti biasa ya, ini ada latihan soal. Ini hanya satu kasus ya, ada diminta dua penyelesaiannya. Nah, ini ya nanti bisa dipahami seperti apa. Kemudian yang diminta itu yang pertama, apakah alternatif-alternatif yang dihadapi oleh PR Machine Work ini dalam kaitannya dengan produksi komponen C430. Jadi alternatif apa saja gitu ya. Nah, kemudian susunlah daftar biaya-biaya relevan. Jadi seperti tadi sih, ini sebenarnya sama dengan yang dicontohkan tadi ya. Jadi membandingkan tadi itu ya alternatifnya, kemudian tadi dengan total biaya relevannya untuk tiap alternatifnya. Kemudian alternatif mana yang lebih baik, gitu ya. Nanti bisa diulas kembali ya materinya dan juga nanti bisa didengarkan kembali. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Dari saya cukup, Bu. Cukup ya. Pusing, Khairul? Iya, Bu. 75%-nya pusing. Gak apa-apa, berarti ada proses mencerna gitu ya. Lebih baik yang pusing gitu kan dibanding kayaknya nggak biasa-biasa aja, berarti itu nggak ada yang masuk gitu ya. Oke. Oke, kita akhiri berarti kalau nggak ada yang mau ditanyakan, sudah cukup? Cukup, Sudah Bu. Bu. Cukup ya. Sudah, Kayaknya Bu. dari suaranya kok ya saya sendiri aja yang menjelaskan kayaknya lumayan juga gitu kan. Bagi kalian mungkin pasti butuh mencernanya nanti pelan-pelan ya. Oke, nanti semoga dengan mengerjakan latihan soal bisa lebih paham ya. Nanti kita bahas seperti biasa di minggu depan. Oke, saya akhiri ya, saya cukupkan pertemuan kali ini. Nanti kita masih bertemu ya di Rabu depan. Terima kasih yang sudah join. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak Ibu.